Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saudaraku semua, hari ini dunia usaha kita bergabung karena banyak PHK, banyak orang yang bisnisnya bangkrut, banyak teman-teman UMKM yang terseok-seok, mati, banyak yang terkapar, banyak yang ter-PHK, banyak yang sekarang untuk sekedar bertahan saja itu susah. Apalagi jika punya tanggung jawab terhadap bank, leasing, dan sebagainya. Waduh, ini betul-betul bisnis kita sedang pada posisi yang sangat-sangat luar biasa sulitnya. Terutama karena COVID-19 akibat yang ini dialami oleh seluruh umat manusia di dunia. Maka itu banyak orang, banyak pengusaha yang harus merestrukturisasi utangnya, banyak pengusaha yang harus merevaluasi pinjaman-pinjamannya, walaupun banyak juga yang minta dengan alasan force majeure, maka ini bisa menjadi istilahnya hutang diputihkan, atau hutang menjadi lunas, atau banyak yang pengen kredit tidak membayar lagi, ya, terus bunga tidak ada lagi, dan seterusnya. Nah, ini problem-problem yang ada di UMKM kita, ya, problem-problem di bisnis kita hari ini. Dan bagaimana komentar pemerintah untuk mengatasi ini semua? Apakah kredit-kredit bisa lunas dengan sendirinya? Tapi kok nggak mungkin ya, mesti ada alasan lain. Ya saudaraku, apakah virus corona ini bisa menjadi force majeure yang bisa meringankan pinjaman, yang bisa meringankan hutang? Ya, bagaimana sikap pemerintah dalam mensikapi kondisi seperti ini? Maka kita dengarkan bagaimana Profesor Mahfud MD di dalam satu konferensi persnya untuk mensikapi kegelisahan para pengusaha, kegelisahan para masyarakat yang memang kondisinya memang sangat amat sedang kesulitan. Mari kita saksikan bagaimana pemerintah mensikapi ini semua. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam karena menyebarnya COVID-19 itu tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Kepres ini. Tetapi karena Kepres itu bersifat pemberitahuan tentang terjadinya force majeure, maka itu memang dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. Jadi tidak bisa secara otomatis lalu ini membatalkan kontrak-kontrak yang sudah ada. Adapun soal campur tangan negara untuk meringankan pelaksanaan kontrak karena kesulitan, karena problem ekonomi yang sekarang terjadi itu, maka itu sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur tentang peringanan cara pembayaran, penundaan pembayaran bunga dan sebagainya, dan negara menanggung itu. Nah, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan sekarang sudah mempunyai peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional, dan juga ada surat edaran Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank yang juga mengatur hal-hal seperti itu. Jadi jangan disalah kaprahkan tentang Kepres nomor 12 tahun 2020 itu sebagai sesuatu yang secara otomatis bisa membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan.